Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Sahabat Lumina dimanapun berada ya, terkadang kita itu nggak menyadari kalau sakit fisik yang diderita oleh diri kita itu dia ternyata berimbas dari berbagai kondisi emosi yang dimiliki oleh kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pengen cerita nih dari pengalaman pribadi saya yang Allah izinkan untuk memegang beberapa kasus yang dimulai dengan kondisi emosi negatif. Nah, kondisi penyakit fisik beberapa yang sering dialami atau yang sering saya temuin itu ada beberapa. Yang pertama, dia bisa narkolepsi, itu ngantuknya berlebihan banget. Kita yang lagi aktivitas sedikit ngantuk, capek, terus bisa tidur yang lama banget itu. Dan mungkin orang-orang sekitar ngeliatnya, kamu kok males banget sih, waktunya buat tidur emang nggak bisa aktivitas yang lain. Sedangkan tubuh kita merespon dan bilang, aku tuh capek banget kalau dipakai buat aktivitas fisik. Baru dipakai aktivitas sebentar, tubuh kita langsung mengeluarkan hormon yang akhirnya membuat kita ngerasa lelah dan harus ditidurkan. Karena kalau misalnya ditidurin, rasanya semakin nggak karuan gitu. Terus yang lainnya bisa juga muncul karena punya sakit GERD atau MAH ya. Jadi bukan salah kamu sakit GERD kenapa ya, karena saya suka makan yang pedas-pedas. Tapi makan yang pedas-pedas juga bukan sebuah validasi untuk pas nonton YouTube di Lumina ternyata nggak apa-apa ya makan pedas terus di lambung. Ya bukan begitu juga kalian. Jadi ada beberapa orang tuh yang sakit GERD itu kenapa? Karena saya telat makan, karena saya makannya pedas-pedas dan lain sebagainya. Padahal makan yang pedas-pedas, telat makan itu juga di awalnya, di drive-nya memang dari kondisi emosi kita. Misalnya telat makan apa? Jadi kan males ya. Males itu berawal dari mana misalnya? Jadi merasa gelisah, saya merasa bebannya berat, merasa stres, akhirnya kan nggak punya semangat dan gaya gitu. Akhirnya karena nggak punya semangat ya kita nggak memperdulikan apa yang di dalam tubuh kita, jadi pusing, jadi stres, dan disuruh makan jadi ya ayo makan, nantilah belum lapar gitu. Jadi bukan belum lapar, sebenarnya di dalam diri kita ini lambung udah minta makan nih, tapi karena perasaan kita yang lapar, jadi perasaan kita yang lapar, bukan lambung kita yang lapar, akhirnya membuat seluruh di tubuh kita ini juga sistemnya ikut kelaparan. Ada juga kes-kes yang lain ya dengan permasalahan yang lain. Jadi di video yang singkat ini saya pengen membukakan nih ke sahabat semuanya bahwa ketika kita punya sakit fisik, sebentar cek dulu deh, siapa tahu ada emosi negatif yang kita sadari itu muncul dan akhirnya dia menjadi mendrive gitu ya, atau mengendalikan diri kita secara nggak sadar. Namanya juga nggak sadar ya, akhirnya tubuh kita ini jadi muncul berbagai macam penyakit. Jadi tubuh kita muncul berbagai macam penyakit itu karena mereka protes. Udah dong, berhenti dong, jangan merasain yang negatif terus gitu ya. Nanti sistem kita terganggu. Karena kalau orang sedih, yang keluar sedih, stres, gelisah, merasa tertekan, merasa terbebani, dan yang lain sebagainya, yang keluar itu apa dalam diri kita? Yang keluar adalah hormon stres, dan hormon stres itu kan racun, dan ternyata itu jauh lebih meracuni kondisi tubuh kita dibandingkan dengan tadi makanan. Karena tubuh kita sudah terbanjiri dengan hormon-hormon stres dan racun ini, akhirnya mengganggu juga secara siklus dan sistem di dalam tubuh kita. Kita jadi susah tidur, kita jadi gelisah, kita juga jadi nggak peduli dengan diri kita. Artinya mau makan apapun yang aku senengin aja aku makan. Padahal bisa jadi yang kita senengin itu dia memang nggak bagus untuk tubuh kita. Jadi udah secara sistem di tubuh kita udah merusaknya karena tadi muncul banyak banget hormon-hormon stres itu.
Dan yang kedua, kita tambah lagi dengan perilaku kita, makanannya yang nggak benar, istirahatnya nggak benar, terus memilih kegiatan atau pelampiasan yang nggak benar, misalnya dengan merokok lah, atau dengan minum-minuman bir, bersoda, dan lain sebagainya. Jadi ya lengkap sempurna deh, penyakit jangan kita terima. Jadi kalau sahabat semuanya sudah mencoba berobat kemanapun dan akhirnya ngerasa kok nggak ada yang signifikan, yang muncul lagi, yuk kita cek deh, siapa tahu emosi kita sedang lapar nih. Emosi kita yang positif ini sedang lapar, dan kita terlalu banyak emosi negatif, akhirnya hal-hal yang sederhana dan simpel pun kita nggak bisa mengerjakan. Kenapa ada orang-orang dengan hal-hal permasalahan yang besar mereka tetap maju, mereka tetap terus move on, ya bisa jadi secara mental kondisinya mereka lebih bagus gitu kan. Dan jangan salah juga loh, ketika kita punya kondisi emosi yang negatif ini nyetrum dan menular ke orang lain, karena memang ada gelombang energi yang secara nggak sadar kita pancarkan nih kita. Semoga ya sahabat semuanya yang habis nonton video ini langsung bisa cek nih, oh iya ya, saya memang punya emosi gini nih, oh iya ya, saya punya ini. Dan memang gak mudah kok untuk jujur dan mengakui perasaan kita sendiri. Karena apa? Karena memang dari kita kecil itu memang tidak ditanamkan kebiasaan untuk bisa mengakui perasaan kita. Kalau kita lagi marah, kita lagi sedih, kita merasa tidak mampu, kita kecewa, itu kan jarang ya orang tua itu mengajari untuk anak-anak itu bisa mengakui perasaannya, atau dari orang tua mengakui, kenapa dek ini marah, ada sedih, ada kecewa, misalnya seperti itu kan sangat jarang. Tapi semoga sahabat semuanya bisa memotong hal-hal yang tidak baik itu yang sahabat alami dari dulu masa kecil, dan sahabat bisa sehat secara fisik, secara mental dengan tips sederhana ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.